Sebagai manusia yang menganut agama tertentu, kita harus mempercayai hal-hal yang bersifat kepercayaan, karena kepercayaan sendiri itu merupakan dasar dari ajaran agama yang menjadi pedoman hidup. Dan salah satu kepercayaan yang umum dan dipercaya sama banyak orang, itu adalah keberkahan. Keberkahan, secara definisi merupakan sebuah karunia Tuhan yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan keberkahan sendiri, itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Bisa dari ketaatan spiritual, berbuat baik, dan cara-cara lainnya untuk mendapatkan keberkahan. Misalnya gini, lu pernah dengar gak sih, nasihat untuk kita tuh harus taat sama orang tua, supaya hidup kita dipermudah dan diberikan kelancaran ketika kita mau lakuin sesuatu? Atau pernah nggak lu dengar nasihat kalau kita tuh harus rajin sedekah supaya rezeki kita makin lancar? Nah, itu semua bentuk dari keberkahan itu sendiri, di mana kita mendapatkan karunia dari Tuhan, yang tentu itu menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Hakikat dari keberkahan itu sendiri sebenarnya bersifat positif bagi kita karena membawakan kemudahan, kebaikan, dan hal-hal positif lainnya. Nah, tapi keberkahan saat ini sering dijadikan seolah cheat code kehidupan sama banyak orang yang gue temukan, di mana mereka menggunakan istilah keberkahan sebagai inti dari semua hal yang dilakuin. Sebenarnya nggak salah ya kalau melakukan sesuatu itu untuk mencari keberkahan. Justru gue sangat setuju dengan hal itu. Karena yang tadi gue bilang, sebagai umat beragama, kita wajar mempercayai hal tersebut. Nah, tapi masalahnya, banyak gue temuin orang yang melakukan suatu hal dengan embel-embel keberkahan, tapi justru malah merugikan orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, fenomena seperti ini justru terkapitalisasi sama orang-orang yang gak sungkan menjadikan ini sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ini bukan sembarang air ayahanda, 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Ini minuman namanya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhotamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Di sini gue tekanin lagi ya, gue nggak pernah menyalahkan keberkahannya ataupun agamanya, tapi gue mempermasalahkan orang-orang yang menggunakan keberkahan sebagai alasan dari tindakan yang justru merugikan orang lain. Karena gini, kalau dari yang gue lihat, banyak orang melakukan suatu tindakan atas dasar mencari keberkahan, tapi satu sisi, apa yang mereka lakukan justru melenceng dan bahkan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, makanya di video kali ini, gue pengen bahas fenomena orang-orang yang mengglorifikasi keberkahan dan justru melenceng dari keberkahan itu sendiri. So, disimak sampai habis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang meyakini konsep keberkahan sebagai bagian penting dari menjalani kehidupan. Kayak yang tadi gue bilang, keberkahan sendiri dipahami sebagai suatu kondisi di mana sesuatu itu membawa kebaikan, kelimpahan, dan manfaat yang melebihi nilai material. Nah, tapi di balik pemaknaan positif tersebut, muncul fenomena yang cukup meresahkan bagi banyak orang, yaitu glorifikasi keberkahan yang justru berujung pada tindakan yang merugikan orang lain. Sebelum kita bahas lebih dalam fenomena ini, gue pengen jelasin dulu nih konteks dari glorifikasi keberkahan itu sendiri. Jadi gini, glorifikasi keberkahan yang gue maksud di sini adalah perilaku berlebihan dalam menganggap satu hal sebagai sumber keberkahan tanpa mempertimbangkan dampaknya ke orang lain. Fenomena ini tuh biasanya muncul dari keyakinan kalau satu tindakan tertentu itu bisa membawakan keberkahan, walaupun tindakan tersebut meresahkan banyak orang dan terlihat seperti sebuah anomali. Nah, dari yang gue lihat selama ini, gue cukup sering menemukan gitu praktik-praktik tertentu yang gue rasa itu terlalu berlebihan gitu, apalagi kalau niatnya adalah mencari keberkahan. Misalnya lagi viral belakangan ini deh, fenomena makam Nia Kurniasari. Jadi buat lo yang belum tahu, Nia Kurniasari adalah penjual gorengan yang jadi korban pembunuhan pada tanggal 6 September 2024 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia ditemukan tewas setelah diculik dan disekap oleh pelaku yang bernama Indra Septiarman. Dan karena melihat kisahnya yang sangat tragis, kasus ini pun sempat viral beberapa waktu lalu di berbagai sosial media. Nah, ketika kasus ini viral, banyak netizen yang memberikan rasa simpati kepada korban karena merasa sangat kasihan gitu dengan si korban itu sendiri. Nah, tapi di antara netizen yang memberikan rasa simpati tersebut, ada banyak orang yang melebih-lebihkan fenomena ini, bahkan menjadi ajang untuk mencari keberkahan. Jadi gini, setelah kasusnya itu mulai reda, tiba-tiba sosial media kembali dihebohkan dengan perbincangan Nia Kurniasari. Nah, tapi kali ini, yang viral itu adalah reaksi orang-orang yang terlalu berlebihan terhadap makam Nia Kurniasari, di mana banyak orang yang bahkan dari luar kota itu rela datang ke makam Nia untuk ngelayat dan ngedoain makam tersebut. Sebenarnya nggak salah dengan niat mereka kalau pengen mendoakan, tapi nggak seharusnya lah mereka tuh berlebihan sampai datang ke lokasi tersebut yang jaraknya tuh cukup jauh gitu dari lokasi mereka tinggal. Kalau mereka niatnya adalah mencari keberkahan, ya nggak harus dengan cara seperti itu, karena banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk mengejar keberkahan. Karena yang jadi masalah tuh gini, ketika munculnya orang-orang yang berlebihan seperti ini, fenomena ini justru jadi momen netizen ngatain makamnya Kurniasari itu sendiri. Bayangin, orang yang jadi korban secara tragis tiba-tiba jadi ejekan karena orang-orang yang berlebihan mengejar keberkahan. Bahkan yang disayangkan lagi, fenomena itu malah jadi ladang keuntungan pribadi sama pihak-pihak yang melihat peluang dari fanatisme masyarakat yang gampang dimanipulasi dengan embel-embel keberkahan.
Sebenarnya gue bukan mempermasalahkan orang-orang yang mau mengejar keberkahan ya, tapi lebih ke orang-orang yang maksa melakukan suatu tindakan untuk mengejar keberkahan, tapi justru malah merugikan pihak lain. Selain itu mungkin yang cukup sering gue temukan, itu adalah orang-orang yang maksa mengadakan kegiatan keagamaan, tapi dengan mengambil hak orang lain. Misalnya gini, pernah gak sih lu pengen lewat suatu jalan gitu, tapi tiba-tiba jalan itu ditutup karena ada kegiatan keagamaan, yang akhirnya itu bikin jalanan jadi macet, atau enggak ya lu harus cari jalan lain gitu. Menurut gue ini bisa jadi suatu tindakan yang egois ya, kalau memang yang dilakukan itu lebih banyak ngasih dampak negatif ke banyak orang, atau malah ganggu aktivitas warga lainnya. Bahkan yang kemarin sempat viral, itu ada acara haul guru sekumpul yang diselenggarakan di kota Kalimantan Selatan. Nah yang menariknya, acara yang diselenggarakan tersebut, kabarnya dihadiri sampai 4,1 juta orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah tapi yang jadi masalah, jalanan di daerah tersebut itu jadi macet karena ada kegiatan itu. Ya bayangin aja, orang selama itu ngumpul gitu untuk memperingati acara tertentu dan di tempat yang sama. Jadi wajar kalau dampaknya bisa bikin jalanan jadi macet. Sebenarnya gak salah mau ngadain acara keagamaan apapun, asalkan dipertimbangin juga waktunya, tempatnya, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kalau fokusnya itu mencari keberkahan, ya fokuslah pada kegiatan yang selayaknya kita lakukan tanpa maksa ngelakuin kegiatan yang justru merugiin banyak orang lainnya. Gue tuh sering gitu nemuin orang yang melakukan sesuatu atas dasar mencari keberkahan, tapi justru malah ngerugiin orang lain. Bahkan nih, gue pernah nemu ya. Jadi gue tuh pernah lewat sekitaran daerah kota Bekasi. Nah lo tau kan, orang-orang yang minta sumbangan untuk masjid, tapi berdiri di tengah jalan. Jadi orang-orang ini biasanya tuh bawa semacam jaring-jaring gitulah, dan berdiri di tengah jalan untuk minta uang ke pengendara yang lewat. Nah tapi orang yang gue temuin kali ini, dia tuh dalam keadaan kaki yang pincang, bahkan untuk jalan pun susah gitu. Nah akibatnya, karena dia ada di tengah jalan, pengendara lainnya pun jadi harus minggir-minggir karena takut nabrak orang itu. Sebenarnya gue kasihan ya sama orang itu, karena kenapa mesti orang itu gitu? Apa nggak ada orang lain yang bisa gantiin ya kan? Maksud gue tuh gini, kalau motivasinya itu adalah mencari keberkahan dengan cara minta sumbangan untuk masjid, harusnya ada cara lain yang bisa dia lakuin untuk mencari keberkahan. Misalnya ibadah dari rumah, berbuat baik dalam hal lain, dan cara-cara lainnya yang itu bisa dia lakuin dengan nyaman. Lagian agama nggak pernah kan nyuruh kita memaksakan suatu hal, justru agama itu melarang kita untuk menzolimi diri kita sendiri. Karena kalau kita balik ke definisi berkah itu tadi, berkah itu kan sebuah karunia dari Tuhan yang itu memberikan kebaikan. Nah sekarang gimana caranya kita mendapatkan kebaikan, tapi orang lain merasa dirugikan dengan kegiatan yang kita lakuin? Selain itu mungkin lu sering lihat ya, belakangan waktu itu lagi rame tentang jualan barang yang dikaitkan dengan unsur-unsur keagamaan dan ngebuat harga jualnya jadi makin tinggi. Contohnya misal kayak garam rupiah gitu. Garam yang harganya nggak sampai Rp10.000, tapi dengan unsur keagamaan harganya bisa naik berkali-kali lipat. Bahkan yang lebih mengherankan, produk ini tuh laku keras di marketplace manapun. Gue gak setuju ya kalau ini dibilang trik marketing dengan added value tertentu yang itu bisa naikin harganya. Karena gini, kalau kita beli barang murah terus kita jual semahal-mahalnya tapi dengan added value yang sesungguhnya, itu gak masalah karena itulah kapitalisme. Tapi kalau produk itu dibilang sebegini begitu segala macam padahal gak ada sama sekali, itu jelas penipuan. Nah tapi kenapa skema ini bisa laku? Ya karena pembelinya itu udah mengglorifikasi keberkahan itu sendiri. Jadi karena mereka tuh mati-matian kejar keberkahan untuk hidup mereka, apapun bisa mereka lakuin termasuk beli produk tersebut. Kalau orang-orang yang gampang kemakan skema begini, itu jadi celah peluang bagi orang-orang yang gak sungkan mengkapitalisasi hal tersebut dengan embel-embel agama. Jadi di sini kutekanin ya, yang salah itu bukan agamanya, tapi orang-orang terlalu mudah terkapitalisasi sama orang-orang yang gak sungkan mengkapitalisasi hal tersebut. Memang udah selayaknya ya kita mencari keberkahan dalam hidup ini lewat kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakuin. Karena sebagai umat beragama, kita pun harus percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah tapi jangan sampai keberkahan yang kita cari justru malah merugikan diri sendiri, bahkan sampai merugikan orang lain. Karena kalau kita balik ke definisi berkah tadi, ya gimana kita bisa dapat kebaikan kalau yang kita lakuin aja udah ngerugiin orang lain. Jadi silakanlah berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan, tapi harus dilihat juga dampaknya ke orang lain. Gimana nih pendapat lo terhadap fenomena ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.